Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Selamat nggak malam Ibu. suara? Azan. Inilah ya udah malam minggu. Oke, Ibu buka ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, malam hari ini saya izin mengganggu waktunya karena beberapa pertemuan saya tidak bisa masuk ke kalian ya. Jadi santai aja. Resti, apa kabar Resti? Ya, tadi informasinya ada beberapa kelompok yang belum presentasi ya, Resti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini ada yang mau presentasi, silakan. Mengingat waktunya juga kita tinggal berapa bulan sih, tapi nggak apa-apa. Hari ini minimal satu Cantik banget kelompok presentasi. Sebelumnya, Ibu sedikit mau menjelaskan tentang materi di pertemuan ke-13. ya. Ini si Arif aja. Dia bilang, tuh bawa jajanan ribet banget ya ngomong katanya. Gak ada tempatnya, kira-kira di sini ada gak ya tempatnya gak terpakai? Gak ada. Dia bawa sendal yang dua Mohon pasang di mute. bawa ke sana, katanya buat apa? Ya ikutan lah, ikutan berpartisipasi. Pertemuan ke Sama ya, apa kanan
Oh, Resti. Resti di mana, Resti? Jangan di situ. Lampunya yang gede aku. Yang tadi 40 ya tadi? Barina tadi datang sejam. Dia kan udah diwakilin Bu Sen. Tak boleh. Ini lagi Zoom. Kembali berapa nih? Masih Zoom. 40 sama berapa? Nggak ada, 70 deh. Berarti kembali 30 ya. Ya nanti aja nggak apa-apa. Oh iya, ini buktinya ya. Ini dulu ya. Oke. Kasih Tante Ima. Apa kamu Oke. Izin menjelaskan sedikit tentang gambaran proses bisnis audit internal pada perusahaan. Halo, terdengar nggak suara saya? Terdengar Ibu. Terdengar, Bu. Alhamdulillah aman ya. Soalnya sinyalnya agak putus-putus. Oke. Jadi gambaran proses bisnis audit internal pada perusahaan ini kita harapannya teman-teman itu mampu menjelaskan hubungan yang seharusnya terjadi pada kegiatan pengauditan internal. Diharapkan semua mampu paham nih bagaimana proses bisnis audit internal pada perusahaan. Nah, oke, baik, lanjut ya. Jadi kita sudah, kalau sebelumnya kita banyak mempelajari tentang bagaimana itu pengendalian internal, kemudian bagaimana resiko asesmennya, boleh ya, kemudian terkait dengan asesmen di lapangan, studi awal initial study, kemudian bahkan sampai di pelaksanaannya. Jadi rangkaian-rangkaian dalam pelaksanaan audit internal tentu harus dipahami. Nah, di sini proses gambaran proses bisnisnya si audit internal itu, yang pertama kita bahas tentang audit internal pucuk pemimpin. Nah, jadi audit internal pucuk pemimpin adalah di mana hubungan antara pemimpin dengan si audit internal itu sendiri. Tuh, jadi misalnya audit internal itu hubungan dengan komisaris independennya bagaimana. Tuh, nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah membuat perencanaan atau planning, kemudian penyelenggara atau organizing, selanjutnya ada jadi poin-poin di dalam pelaksanaan tersebut pun banyak ya. Nanti di situ dijelaskan lagi ada penggerakan dan pengawasan. Nah, yang pertama kita bahas di planning atau perencanaan. Nanti akan ada presentasi ya Resti ya. Setelah ini ya, Ibu mau jelasin sedikit. Perencanaan atau planning, lebih cermati apa ada planning yang bagus dari sebuah dukungan yang akan dibagikan kepada unit sistem informasi ke unit lain di entitas. Jadi maksudnya di sini si audit internal itu bersama dengan pemimpin harus memahami dengan cermat apa planning yang tepatnya ketika pelaksanaan audit. Kemudian yang kedua, lebih cermati dalam panduan unit sistem informasi apakah sudah dikelola sampai dengan informasi secara sempurna, ekonomis, efisien, dan efektif. Itu ya. Kemudian cermati cara perusahaan menempatkan ini maksudnya sumber daya ya, sumber daya informasi yaitu software, fasilitas komputer, ini lebih kepada bagaimana sistem informasi tersebut dijalankan, terutama dari segi teknologinya gitu. Kemudian penyelenggara atau organizing, periksa manajemen
Periksa manajemen bagaimana cara mereka melakukan koordinasi atau mengkoordinatorkan suatu hal dengan menggunakan sumber daya dan bisa membagikan informasi jasa dalam level service yang lebih sempurna dan melampaui. Jadi intinya untuk penyelenggara itu sendiri atau si organizing itu sendiri juga harus bersama-sama dengan tim ya, terutama di sini manajemen harus memastikan bagaimana cara melakukan koordinasi yang baik. Jangan sampai ternyata ada informasi yang mungkin belum disampaikan oleh pihak internal auditor itu sendiri maupun pihak pimpinan gitu. Kemudian teliti bagaimanakah rancangan dari penyelenggaraan. Ini sebetulnya teknisnya ya teman-teman, teknis yang dilakukan di tahap hubungan auditor internal bersama dengan pemimpin pucuk. Jadi yang paling tinggi jabatannya di situ siapa gitu. Kemudian selanjutnya periksa pembagian tugas. Nah, bagian sistem pengolahan datanya, kemudian basic komputer dan penggunaan konsep perusahaan dan kegunaan sistem informasi itu sendiri. Lebih kepada sistem informasi. Selanjutnya belajar. Divisi aplikasi, sistem analis dan programmer. Mohon maaf ya teman-teman, modulnya emang kacau balau ini. Divisi aplikasi, maksudnya di bagian programmernya. Dipastikan bahwa di situ pembagian tugasnya tuh jelas. Jangan sampai ada yang double job atau tidak ada pemisahan tugas gitu ya. Karena nantinya akan ada cenderung indikasi fraud jika kegiatan teknis ini tidak dipisahkan tugas gitu. Jadi harus masing-masing. Kalau programmer ya programmer itu sendiri, misalnya divisi produksi atau misalnya operator yang secara langsung menjalankan operasional komputer juga harus dipisah, jangan digabungkan. Lalu divisi dukungan teknis, divisi unit fungsional atau user atau pengguna, sekitar user harus diperjelas bagian mana fungsi otorisasi, fungsi pelaksanaan operasionalnya, dan fungsi akuntabilitasnya. Jadi di bagian divisi fungsional itu sendiri juga harus dijelaskan. Jangan sampai misalnya dia sebagai user fungsi otorisasi, tapi ternyata dia juga tahu nih bagian fungsi pelaksana operasionalnya. Nah ini berarti tidak ada pemisahan tugas gitu. Yang akan berindikasi ke fraud itu yaitu karena tidak ada pemisahan tugas. Lalu cermati bentuk dari organisasi, khususnya unit sistem informasi dan pemakainya. Oke, cermati divisi job description, kru, sistem informasi, dan pengguna untuk pastikan suatu pembagian tugas dan fungsi yang layak. Selanjutnya, pelaksanaan yang mencakup persiapan, distribusi, penelitian dari list error. List error. Nah, ini ketika nanti ditemukan beberapa sistem yang ternyata error, ternyata tidak mampu dioperasikan, ini tentu harus di list kemudian nantinya dilaporkan kepada pihak pucuk pimpinan tadi. Melakukan kegiatan dengan dewan dan dari kru siswo sistem informasi berupa wawancara agar mengetahui dan mempaskan manajemen apa nih? Ya, intinya harus diinformasikan, dikomunikasikan kepada pimpinan, pucuk pimpinan terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Melalui apa? Bisa wawancara, bisa juga kita berikan pengawasan yang khusus ya terkait dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Cermati report dari studi hasil, cermati aplikasikan dari kontrol jumlah sesuai di luar pengolahan data komputer basic dengan total dari hasil. Melakukan uji coba, pastikan telah dilaksanakan secara efektif. Oke, banyak ya teman-teman tahapnya. Ini baru tahap tadi ya organizing ya. Organizing itu di tahap penyelenggaranya. Ini harus benar-benar, makanya teman-teman kalau di dalam organisasi itu kan tentu banyak apa ya hal-hal yang sifatnya sebetulnya kecil tapi itu justru butuh perhatian yang besar gitu karena di situ akan berdampak kepada langkah-langkah atau teknik kegiatan yang lainnya gitu. Oke, lanjut ke penggerak. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya teman-teman, banyak soalnya. Nah, terutama di tanggung jawab dari sebuah pengendalian. Nah, ini poin penting.
Jadi pengendalian, lagi-lagi internal auditor itu pasti akan titik utamanya adalah di pengendalian. Tuh. Maka di sini tanggung jawab dari sebuah pengendalian yang pertama, pahami job deskripsinya. Job description-nya. Jadi tentang pengendalian tanggung jawab setiap bagian perusahaan supaya bisa yakin petugas bisa bertanggung jawab. Cermati catatan yang ada agar meyakinkan dan tanggung jawab dari atasan tentang pengendalian sistem basic komputer sudah dilaksanakan. Maka kalau sistem aplikasi gitu ya, harus ada approval atau persetujuan otorisasi dari pihak pimpinan, pihak yang paling tinggi jabatannya gitu. Jangan tidak ada otorisasi dari pimpinan, nanti terkesan pengendalian internal tersebut tidak diterapkan dengan baik. Cermati dokumen bagian pelunasan dan pengoperasian sistem untuk memastikan bahwa ada ACC dari pengguna. Oke, bagian peluasan, maaf ya, peluasan dan pengoperasian. Cermati laporan dan catatan mengenai pengawasan di dalam sistem olah data. Kerjakan pengamatan untuk melihat ada atau tidaknya pengawasan dari luar, lihat kemandiriannya. Perbaiki permintaan perubahan dari detail strategi dan adanya feedback dari pengendali dan ada juga kelanjutan olah data basic komputer. Oke, lanjut masih tahap organizing, ada penerapan cara kerja pegawai. Nah, pertama, cermati prosedur rating karyawan sudah dilaksanakan dengan maksimal. Jadi, kalau di perusahaan besar, itu ada sistem rating karyawan. Jadi karyawan ini juga nanti akan dapat evaluasi penilaian ya dari pihak pucuk pimpinan yang dibantu oleh internal auditornya. Apakah dalam penilaian tersebut secara objektif atau bahkan tidak gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Bahkan kadang kalau di perusahaan-perusahaan yang sistem keluarga itu terkadang rating karyawan ini terkesan kurang adil gitu ya karena mungkin melihat dari sisi ada hubungan apa namanya keluarga dan lainnya gitu ya, saudara mungkin bisa. Cermati schedule karyawan, apa mereka dapatkan tugas dengan sesuai, apakah mereka mendapatkan tugas dengan sesuai. Cermati apa adanya training untuk menambah skill staff system oleh data basic komputer. Jadi di sini juga harus dipahami apakah di dalam sistem research my affect your digital quality. Oke. Apakah di dalam data basic komputer tersebut si operatornya ini memiliki skill staff system yang tepat. Jangan-jangan dia nggak punya pengalaman di staff system tersebut gitu. Atau bahkan misalnya nggak pernah ada training, nggak pernah ada pelatihan. Sehingga ini harus dicermati dengan baik. Karena dampaknya adalah nanti ketika si sistem tersebut sudah digunakan oleh pihak yang mungkin tidak punya skill staff system yang memadai, nanti akan terjadi error sistem, terjadi dampak apa tuh yang hacker-hacker gitu ya. Ya karena tanpa ada arahan dari si staff yang memang memiliki skill sesuai dengan bidangnya. Lalu ada penggerakan, pimpinan paling atas yang utama harus memberikan penjelasan mengenai hal arahan. Pimpinan juga harus bersifat leader dan bisa leading dengan bijak. Adanya arahan training, motivasi, binaan yang bisa membuat karyawan memiliki karakter yang baik serta memiliki tanggung jawab. Salah satu tugas yang mungkin dianggap remeh ya, namun sangat berpengaruh besar bagi pimpinan adalah ketika pimpinan tersebut memiliki sifat leader. Jadi pimpinan ya harus tunjukkan bahwa pimpinan ini punya sifat yang memang bijak, tadi ya memberikan arahan yang tepat, motivasi bahkan ya, jangan sampai malah cenderung karyawannya itu merasa tidak diperhatikan dalam hal evaluasi penilaian skillnya atau kinerjanya gitu ya. Jadi tetap dari pihak pimpinan itu harus memberikan arahan yang baik gitu. Bahkan motivasi yang paling diutamakan sehingga bisa membuat karyawan ini memiliki karakter yang baik serta tanggung jawab. Terkadang gini ya, karyawan ada yang sikapnya seenaknya sendiri karena merasa pimpinannya nggak memperhatikan. Itu bisa jadi seperti itu. Maka di sini dibutuhkan dalam audit internal pimpinan pucuk
poin yang paling berpengaruh sekali bagi seorang pemimpin terhadap keberhasilan karyawan itu sebenarnya di penggerakan. Selanjutnya pengawasan. Direksi harus melakukan pengawasan atau monitoring karyawan untuk melihat bagaimana kinerja karyawan dalam bekerja, apakah ada penyimpangan dalam melakukan tugasnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini poin dari audit internal dari sisi pimpinan pucuk ya. Artinya di perusahaan itu proses bisnisnya itu yang paling utama adalah dari pimpinan pucuk yang paling tinggi jabatannya, kemudian bagaimana hubungannya dengan audit internal. Tadi ya beberapa tahap dalam pelaksanaan di lapangannya tentu akan ada kerjasama dengan audit internal. Kemudian audit internal pengembangan sistem. Nah, sebetulnya hampir ada dalam poin pimpinan pucuk tadi ya, namun pimpinan pucuk itu tidak lebih kepada bagaimana kinerja di lapangannya, namun lebih kepada mengarahkan saja, bahkan memberikan motivasi. Nah, di sini kalau audit internal pengembangan sistem, lebih kepada aplikasi komputer yang mencakup prosedurnya, tes kelayakannya, perubahan sistemnya, perawatan dan operasi, bahkan menjaga kualitasnya. Maka kalau di kantor nih, di perusahaan, jika ada aplikasi-aplikasi yang setiap akhir tahun itu di backup gitu ya, dilakukan proses updating data, itu tujuannya adalah untuk supaya si komputer atau PC yang digunakan oleh perusahaan softwarenya ini aman. Bahkan lebih kepada bagaimana memastikan perusahaan itu tidak terjadi hacker-hacker dari segi sistem yang ada, karena ini penting sekali. Dapurnya perusahaan itu ada di bagian sistem dan juga di bagian laporan keuangan. Kalau tidak dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, maka tentu akan berakibat atau berdampak kepada kualitas yang memburuk. Gitu. Bahkan sampai kepada sisi fraud ya. Gitu. Berikut tahapan pengembangan sistem. Pahami prosedur buku pengembangan sistem untuk mengetahui pedoman, petunjuk yang ada di buku untuk mengetahui standar seluruhnya. Nah, ini teknik lagi ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian saya mau sedikit menjelaskan. Audit internal manajemen mutu ya. Manajemen mutu ini berarti lebih kepada bagaimana kualitas si manajemen yang mengoperasikan atau yang memastikan bahwa operasional perusahaan itu berjalan dengan baik. Sini ada quality assurance. Ini berbicara hal kepedulian pimpinan terhadap mutu kualitas jasa info yang mereka sediakan untuk pemakai atau pengguna. Sama seperti di akademisi pendidikan ya. Misalnya prodi akuntansi ini membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana user. User itu siapa? Usernya si mahasiswa. Mahasiswanya alumni. Alumni ini tentu akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan, gitu kan ya. Ketika kalian menjadi alumni, terus kalian bekerja di sebuah perusahaan gitu. Nah, maka perusahaan itulah sebagai pengguna atau user. Nah, dipastikan agar informasi tersebut kita dapatkan supaya kita menjamin kualitas alumni kita. Apakah ketika digunakan oleh si user A, katakanlah perusahaan KAP misalnya. Oh, KAP ini telah menggunakan alumni Unpam nih bekerja di perusahaan tersebut dengan baik. Kinerjanya bagaimana? Nah, kita pastikan bahwa kualitas jasa info yang mereka sediakan untuk pemakai atau pengguna ini mutunya dijamin baik gitu ya. Sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna berkaitan dengan pengembangan sistem yang baik. Perlu diteliti seperti kegiatan yang dilakukan harus sesuai kebijakan standar yang telah ada. Ya, pasti ya. Cari tahu pemakai apa punya tuntutan seperti jasa yang mereka gunakan sudah sesuai mutu, sesuai dengan standar. Quality assurance harus ada yang memantau produk cacat. Cermati. Nah, sampai produk cacat pun harus diperhatikan. Maka akan ada quality assurance tadi ya, ada kualitas dalam memberikan jaminan kepada produk yang memang dianggapnya cacat. Maka nanti akan mungkin akan ada ganti rugi dan lain sebagainya. Cermati adakah mekanisme untuk memantau servis agar pengguna puas dengan produk
sistem informasi yang baik. Oke, banyak. Audit internal manajemen keamanan. Kalau tadi mutu itu lebih ke kualitas ya, kualitas auditnya bagaimana, kualitas di operasional perusahaannya bagaimana gitu. Terus kalau manajemen keamanan itu lebih kepada bagaimana menelaah pengawasan manajemen kontrol. Sudah adakah keamanan? Misalnya rawan adanya si jago merah. Paham ya maksudnya? Jadi sistem ini terjaga supaya tidak mudah si jago merah itu apa sih? Api gitu ya, tidak mudah terbakar. Rawan adanya banjir. Nah, dipastikan kalau dalam pengawasan manajemen kontrol tadi supaya aman dari banjir, misalnya berkas-berkas. Nih, kalau kena banjir kan bisa jadi berkasnya hancur, nggak kebaca dan tidak bisa menjadi bukti. Gitu ya. Jadi dipastikan. Lalu transformasi adanya sumber energi, peralihan gitu ya, sumber energi misalnya biasanya pakai apa sih lampu listrik gitu ya. Tiba-tiba kalau mati lampu gimana? Apakah membutuhkan apakah nunggu sampai lampu PLN atau lampunya nyala atau memang harus digantikan dengan genset atau misalnya apa yang supaya tetap beroperasi. Kehancuran pengaman dan untuk mengantisipasi adanya kerusakan struktural, contohnya pilih tempat perusahaan yang jarang terjadi angin ribut, gempa, dan banjir. Nah ini manajemen keamanan perlu diperhatikan ya, karena akan berdampak besar ya bagi perusahaan. Kemudian pencemaran udara juga harus diperhatikan, pembobol atau peretas, bibit penyakit, bahkan tuh. Terus pembajakan, pengawasan keamanan fisik, pengawasan prasarana, adanya backup dan recovery. Harus ada backupan. Ya, tentang pengawasan manajemen kontrol atas data komunikasi di bawah ini apa sudah tersedia? Nah, ini yang harus diperhatikan, dicek kembali. Wow, banyak ya. Terus audit internal manajemen operasi. Nah, ini lebih kepada operasionalnya. Terus software pengendalian. Nah, software yang digunakan juga harus butuh pengendalian. Jangan sampai tidak diterapkan pengendalian. Maka yang perlu diperhatikan adalah memperoleh tipe software apa yang dipakai, siapa yang jual, apa fungsinya untuk mengetahui tentang internal pengendalian. Jadi, misalnya menggunakan sistem pengendalian internal yang pakai sistem ya, misalnya CCTV. Ternyata CCTV ini yang jual adalah oknum-oknum untuk mendapatkan informasi atau misalnya kompetitornya perusahaan gitu ya. Jadi ternyata di dalam CCTV itu sudah ada sebelumnya sudah dipasang apa gitu sehingga bisa dideteksi bukan hanya di pemilik perusahaan saja, tapi ternyata yang jual tersebut adalah oknum, misalnya dapat informasi perusahaan. Nah, ini akhirnya bocor. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Lalu pengendalian software apa yang dipakai? Apakah struktur ada berpengaruh? Jika pengendalian tidak dipakai, bicarakan lagi dengan internal entitas, misalkan pengendalian tidak digunakan. Di sistem atau softwarenya tadi juga harus diperhatikan ya pengendalian. Apakah sistem operasi jalannya sudah baik? Lihat dari info tentang pengendalian atas penggunaan modifikasi sistem utilities. Lihat data pengguna, apa saja pemakainya, apakah ada perubahan yang aneh. Terus ulas kembali, ulas kembali kegiatan software kalau memang butuh spesialis komputer. Wow, selesai. Nah, ini ada studi kasus nih, teman-teman. Namun sebelum studi kasus, silakan yang mau presentasi kelompok siapa, Resti? Jangan ditinggal tidur ya sayanya ya, walaupun kalian nggak on cam. Halo. Halo Resti dan teman-teman. Halo Ibu. Ya, Mas Ahmad Sohibul Ihsan. Hari ini ada yang mau presentasi. Siapa ya kira-kira? Ada Clarissa.
Sebentar, saya download dulu yang tadi dikirim sama Resti. Oh, ini pertemuan pemilihan dan pengembangan staf audit internal. Berarti pertemuan berapa ya? 10 ya? 10 atau berapa sih? Kita selesai sampai jam 8 ya teman-teman ya. Jadi masih setengah jam lagi nih. Oke, kelompok 4. Oke. Nah, saya sudah download nih. Kelompok 4. Nah, sudah terlihat ya. Di sini ada Asih Muktiati Hasanah, Clarissa Kurniasari, Puspa Fema Aulia Putri, dan Zarlah Rizky Azira. Silakan, siapa yang mau memimpin jalannya presentasi malam ini? Clarissa, boleh Clarissa silakan. Selamat malam, Bu. Malam. Mohon Asih. maaf, suaranya lancar nggak ya? Oh, lancar jaya, Neng. Maaf ya, malam-malam jadi keganggu. Ya, silakan. Tadi boleh langsung mulai ya, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. siapa atas nama Asih ya? Eh, Asih dan Puspa. Oh, On Asih. cam aja tuh enggak? Oh, maksudnya itu ya, apa namanya satu kamera berdua ya? Iya, Bu. Coba muka kalian yang kayak gimana? Biar Ibu ngenalin pas di kelas. Oh, yang kemarin presentasi ini. Oh iya. Boleh on cam aja karena mau presentasi. Udah cantik gitu. Oke, silakan, Neng. Selamat malam semuanya. Malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pemilihan dan pengembangan staf audit internal. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas yang pertama saya akan menjelaskan, mohon maaf Bu, Pengenalan dari diri enggak? Mau memperkenalkan diri nggak? sebelum saya Puspa Femaulia Putri, saya Simketia Zana. Oke, terus yang kedua, Clarissa dan itu belum ada. Udah ada Bu. Oh, udah ada. Ibu mau bikin pin aja deh biar kalian kelihatan. Mana? Clarissa mana? Ada Bu, ada. Clarissa. Clarissa kalau nggak di on cam ya nggak bisa saya pin ya berarti ya. Ada Bu. Ada. Mana ya? Oh iya, ini Clarissa. Cie. Malu Bu. Ngapain malu? Epin. Terus siapa lagi? Zarla. Wis, udah keren-keren banget ini, udah siap banget kayaknya. Nah, sekarang dimulai. Enggak kelihatan ya. Kelihatan tuh. Oke, silakan. Di materi ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kualitas audit profesional internal. Kedua, pemilihan staf auditor internal. Yang ketiga, pengembangan staf auditor internal. Dan terakhir ada pertemuan staf. Yang pertama ada kualitas audit internal profesional. Auditor internal profesional harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan teknis, pengalaman lapangan, serta kemampuan interpersonal. Pemilihan staf auditor internal yang
tepat melalui wawancara dan penilaian menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa auditor memiliki motivasi dan pemahaman yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Proses rekrutmen dapat membantu perusahaan memperoleh auditor yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada. Auditor yang berkualitas dapat membantu perusahaan mengidentifikasi masalah dan memberi solusi yang baik untuk memperbaiki proses kerja. Selanjutnya, pengembangan auditor internal melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja penting untuk menjaga kualitas audit. Auditor harus terus meningkatkan keterampilan agar siap menghadapi perubahan teknologi dan aturan. Pertemuan staf membantu memperkuat kerja sama tim dan menyelesaikan masalah yang muncul selama audit. Dengan pelatihan yang tepat, perusahaan bisa menjalankan audit internal yang efektif serta menjaga tata kelola dan manajemen risiko. Selanjutnya, tentang pemilihan staf auditor internal. Dalam setiap organisasi, auditor internal itu memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dan proses yang ada berjalan dengan baik. Maka dari itu, ada beberapa kompetensi yang harus diperhatikan organisasi atau perusahaan dalam pemilihan staf auditor internal. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan ini adalah landasan penting dalam pembentukan kompetensi seorang auditor internal yang biasanya dilihat dari gelar seperti minimalnya itu keseringannya sarjana di bidang akuntansi, keuangan, ataupun ekonomi, karena dengan gelar ini bisa memberikan dasar pengetahuan yang kuat mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik bisnis. Selain itu, biasanya dilihat juga dari sertifikasi profesional. Banyak organisasi lebih memilih auditor internal yang memiliki sertifikat profesional seperti Certified Internal Auditor atau CIA, karena dengan ini menunjukkan bahwa auditor itu telah memenuhi standar tinggi dalam pengetahuan dan etika profesional. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman kerja juga sangat penting dalam pemilihan auditor internal karena bisa memberikan wawasan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam audit. Biasanya itu dilihat dari pengalaman kerjanya dan juga pengalaman di industri terkait. Berikutnya, pengetahuan profesional. Pengetahuan profesional itu mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik audit yang berlaku, seperti International Financial Reporting Standard ataupun GAAP, juga tentang pemahaman bagaimana organisasi beroperasi secara keseluruhan, dan juga di era digital saat ini, auditor internal perlu memiliki keterampilan teknologi informasi yang baik. Ada beberapa kemampuan tambahan seperti kemampuan analisis, komunikasi, manajemen waktu, dan juga integritas dan skeptisme profesional. Selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pengembangan staf auditor internal. Pengembangan staf auditor internal itu yang pertama bisa melalui orientasi dan pelatihan dasar. Pemahaman dasar mengenai audit internal, peran dan tanggung jawab seorang auditor. Yang kedua, ada program pelatihan mendalam. Auditor harus memiliki spesialisasi di bidang audit tertentu sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, ada dengan menghadapi konflik dan pelanggan. Pemahaman dasar tentang audit internal, peran, serta tanggung jawab auditor. Selanjutnya, yang keempat, ada evaluasi staf dengan menggunakan formulir penilaian untuk menilai kinerja dan kemampuan kerja sama tim auditor. Dan yang terakhir ada kepemimpinan dan kerjasama tim. Auditor perlu memiliki gaya kepemimpinan yang baik, berkomunikasi jelas, dan menerapkan manajemen by objective atau MBO. Selanjutnya saya akan membahas poin yang keempat, yaitu pertemuan staf. Rapat staf membantu memahami instruksi yang sudah ada dan membahas perencanaan audit. Rapat ini juga menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit atau mendiskusikan topik penting seperti penggunaan teknologi dalam audit. Di sini ada beberapa topik di dalam pertemuan staf, yaitu ada program kerja audit, penyusunan laporan audit, audit e-bisnis, presentasi kertas kerja audit, pemilihan sampel, dan yang terakhir ada kontrol kualitas audit.
Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan ini, audit internal yang efektif bergantung pada kompetensi dan fleksibilitas auditor. Auditor perlu menguasai berbagai teknik audit, memiliki sikap profesional, serta terus meningkatkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan. Evaluasi kinerja dan rapat staf berperan penting dalam mendukung efisiensi audit dan membantu auditor mengatasi berbagai masalah selama proses audit. Terima kasih. Oke, selesai sudah. Ya, Bu. Silakan sesi tanya jawab. Kita kan waktunya tinggal 15 menit lagi. Silakan dari presentasi kelompok 4 tadi mengenai dengan pengembangan staf, pemilihan dan pengembangan staf audit internal. Nah, nih teman-teman catat. Kalau seandainya syukur-syukur kalian lulus nanti sudah bergelar SAK ya. SAK kemudian ada pihak perusahaan yang melirik kalian terlihat dari CV dan lain sebagainya. Pengembangan staf audit internal ini kriteria yang dibutuhkan tuh apa saja? Salah satunya tadi SAK ya, minimal bergelar sarjana. Atau bahkan misalnya dengan sudah dilirik SAK ternyata teman-teman punya kompetensi di bidang audit. Misalnya tadi ya ada 3 tahap, baik dari pendidikan, pengalaman, dan juga pengetahuan profesional. Nah, barangkali misalnya pendidikan, oke, sudah ada SAK, atau bahkan ditambah dengan gelar lainnya, misalnya CPA, CEA gitu ya. Nah, kalian sudah pasti ini akan dilirik oleh pihak perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan kinerja si auditor internal tersebut. Nah, kemudian ditambah dengan pengalaman. Oh, ternyata sudah pernah magang nih Bu di kantor akuntan publik atau pernah magang nih Bu di perusahaan yang biasanya diminta untuk menyusun laporan keuangan atau bahkan menganalisis gitu ya. Nah, ini penting banget. Artinya dari poin tadi ya sudah bergelar, kemudian punya pengalaman di bidang dulu sebelum pada saat masa kuliah kalian sudah pernah magang di perusahaan gitu ya. Ditambah dengan pengetahuan profesional. Tadi kan sudah disebut oleh Asih dan Puspa tadi ya, bahwa pengetahuan profesional bisa dalam bentuk misalnya tadi apa ya, perkembangan terbaru agar selalu bisa bekerja dengan standar yang tinggi. Contohnya apa tadi ya Asih dan Puspa tadi ya? Dari segi pengetahuan profesional, mungkin pengetahuan tambahan gitu ya, wawasan yang berhubungan dengan misalnya analisis laporan keuangan gitu ya. Terus misalnya kalian bisa menyusun paham tentang siklus akuntansinya atau bahkan paham tentang bagaimana kita mendeteksi laporan kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, itu kan hal-hal skill tambahan yang dibutuhkan sebagai auditor internal. Walaupun misalnya kalian belum pernah pengalaman bekerja di mana-mana gitu, belum pernah bekerja satupun gitu, misalnya belum pernah kerja sama sekali gitu ya. Itu justru enggak masalah. Bahkan ada kriteria perusahaan yang bahkan mencarinya fresh graduate gitu ya. Yang penting kalian punya pengalaman, pengetahuan profesional dulu pada masa kuliah misalnya. Nah, contohnya misalnya teman-teman sudah pernah ikut magang tadi atau misalnya pernah mengikuti organisasi di mana organisasi tersebut ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menunjang pengalaman kalian gitu ya. Kemudian di pengembangan staf auditor internal tadi, ini poin penting yang tadi dibahas oleh siapa kalau nggak salah Zarla ya. Ada orientasi dan pelatihan dasar, terus program pelatihan mendalam, menghadapi konflik dan pelanggan. Nah, ini penting banget nih. Problem solving. Sering terjadi kita misalnya kalau di accounting pengalaman saya dulu ya, mungkin saya di accounting-nya, tapi terkadang karena accounting itu menganalisis laporan keuangan sehingga bisa memahami, oh ini misalnya dari segi account receivable-nya ya, AR atau piutangnya. Piutangnya ternyata tidak memenuhi target yang dibutuhkan atau penagihan piutang gitu ya. Tidak sesuai dengan target perusahaan. Bahkan misalnya harusnya ada perhitungan piutang yang pengumpulan piutang dalam tahap berapa bulan harus mencapai sekian juta, ternyata itu tidak tercapai misalnya. Nah, di situ kan pasti akan terjadi konfliknya apa? Misalnya ada konflik kepentingan
dengan para pelanggannya, misalnya pelanggannya nggak konsisten, nggak sesuai komitmen di awal, misalnya mau bayarnya kapan, terus ternyata nggak bayar-bayar, nah, itu sering terjadi. Kemudian evaluasi staf, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Oke, silakan teman-teman, jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas oleh kelompok 4. Mumpung masih ada waktu, mungkin 11 menit. Ayo santai aja. Masa nggak ada bertanya? Kalau tidak ada bertanya, berarti presentasinya diragukan. Sambil makan mangga, boleh. Ayo, siapa yang mau bertanya? Resti mana nih, Resti? Ada, Bu. Resti nggak bertanya, Resti? Yang lain dulu. Oke. Teman-teman yang lain yang belum pernah bertanya? Oh, pada tidur ya? 25 partisipan. Nah, ini yang presentasi tadi tuh. Udah siap banget. Ini serius nih, nggak ada yang bertanya. Sekarang ditanya, guys. Ayo, tim presentasi. Tanya temennya, salah satu tunjuk. Tentang pemilihan staf. Bentar, Bu. Tunjuk yang kira-kira sedang tidur siapa? Yang belum pernah nanya nih. Resti tidur. Kamu tidur, Resti? Tidur, Bu. Ngantuk ya? Sama dong. Sania, Zahra, Matthew, Nasira, Maulana, Fitriansah, Rangga. Ayo, satu aja. Jadi setelah ini kita tutup. Ini yang laki-laki tuh coba. Ada Matthew. Ayo nanya guys. Clarissa. Ya boleh Bu nanya Bu. Siapa nih? Cie. Ahmad Bu. Tapi Ahmad Muzaki. Bukan Akmal ya itu. Ahmad siapa ya? Ahmad Sohibul Ihsan. Mas Ahmad. Mana Mas? Kok nggak kelihatan Mas? Nama akunnya siapa Mas? Aduh, Ahmad Sohibul Ihsan Bu. Di sininya kok Ibu nggak lihat sih? Oh iya, Ahmad Sohibul. Ada Bu. Ada Mas. Silakan Mas Ahmad. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Sohibul Ihsan dari kelompok 5. Izin bertanya. Tadi kan kriteria pemilihan staf audit adalah SAK atau pendidikan kan ya Bu. Nah, di samping itu kan calon audit itu harus memiliki sifat integritas dan independen. Bagaimana caranya perusahaan itu menilai integritas dan independen para kandidat dalam pemilihan staf audit internal? Ibu. Mantap pertanyaannya. Kayaknya Ibu kenal Mas Ahmad Sohibul. Udah sering kita kenal, dia di kelas, udah sering nanya. Oke, silakan dijawab para presenter yang budiman, yang cantik-cantik. Maaf, Sohibul, boleh diulang nggak? Ya, oke. Mas Sohibul diulang Mas, sambil dibuka kali on cam gitu, biar kita kelihatan. Ibu nebaknya salah apa enggak coba? Coba dibuka Mas mukanya. Iya benar. Iya benar. Benar, laptop ya. Tebakan yang tepat.
Silakan Ceritanya, pertanyaannya diulang Mas Sohibul. intinya itu pertanyaannya bagaimana perusahaan itu bisa menilai integritas seseorang dan independensi seseorang para kandidat dalam pemilihan staf audit internal. Ya, karena kan ya kita belum tahu ya, belum pernah lihat gitu ya Mas ya. Ya, betul. Itu cara perusahaan untuk mengetahui dia independen atau tidak. Sementara kita belum tahu nih. Ya, bagus pertanyaannya. Silakan siapa mau menjawab. Diikat lagi pakai karet nanti mencar-mencar Mas. Jangan dicat. Karet sayang. Aduh, berantakan. Siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Mm-mm. Jadi perusahaan itu bisa menilai integritas dan independensi kandidat itu pertama bisa dari riwayat karir dan referensinya. Kalau misalkan dia udah punya pengalaman. Terus bisa juga dari pemeriksaan background-nya. Background-nya itu bisa lihat dari riwayat catatan profesionalnya atau gelarnya tersebut. Terus bisa juga pastikan kalau pemilihan kayak gitu ada wawancara. Jadi bisa sambil tanya-tanya menggali informasi terkait dengan integritas sama independensi dari kandidat tersebut. Terus Jaringannya oke. Ngelek ya? Freeze. Boleh dibantu Clarissa atau Zarla? Oh, izin menambahkan jawaban dari Asi. Tadi kan pertanyaan dari Ahmad itu bagaimana cara perusahaan menilai integritas dan independensi para kandidat untuk merekrut karyawan kan? Tadi juga sempat disampaikan oleh Asi, sebelum perusahaan merekrut karyawan kan pastinya ada tahap interview, di mana tahap interview itu biasanya ada interview user dulu, baru ada interview dengan HR, baru interview dengan user. Kalau misalnya interview dengan HR biasanya kan ditanya-tanya kayak mengenai background gitu-gitu kan. Pasti itu juga dinilai mengenai bagaimana seseorang itu independensi. Selanjutnya untuk interview user biasanya itu ada kayak tes psikometrik atau assessment, itu tuh bakalan kayak menilai bagaimana nilai-nilai pribadi dari karyawan tersebut gitu sih, biasanya dari interview. Ada yang Mantap jawabannya. Ya, gimana Mas Sohibul sudah menjawab pertanyaannya? Sepertinya jawabannya menurut pengalaman itu ya. Pengalaman, ya. Memang sih kalau pada dasarnya pada saat interview biasanya ya pengalaman yang sudah tuh perusahaan itu akan mencoba mewawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan studi kasus yang nantinya bakal ngejebak si calon karyawan gitu. Misalnya tentang gaji, tentang apalagi ya, mau digaji berapa gitu, ditawarkan seperti itu. Kemudian nanti bagaimana jika kalian dihadapkan dengan beberapa pilihan, misalnya bla 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 gitu ya, dengan menggunakan kasus. Nah, itu pun bisa ke ranah apakah dia independensi atau tidak. Seperti itu. Intinya komunikasi ya. Maka kalian ya sebagai calon auditor-auditor nantinya harus mampu mengkomunikasikan dengan baik. Latihan ngomong nih kayak gini, diskusi seperti ini tuh penting banget. Gitu. Memudahkan kalian untuk berkomunikasi baik pada saat nanti kalian implementasi di dunia kerja. Oke, cukup ya Mas Sohibul. Ada tambahan mungkin menurut Mas Sohibul sendiri apa? Cukup Bu. Cukup ya, alhamdulillah baik. Terima kasih teman-teman, berhubung waktunya juga sudah selesai ya, sebenarnya 2 menit lagi. Silakan ditutup
para presenter yang cantik-cantik. Boleh Terima bareng. kasih. Cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih emot yuk, tepuk tangan, reaction ya. Mana ya? Prok, 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 prok. Oke, cukup ya. Oke, baik. Saya mau bubarkan dulu nih pinnya. Remove. Terima kasih ya Ibu. Sama. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Oh, nggak mau di-remove nih Asi dan Puspa. Oh ya, sudah. Oke, baik. Cukup ya, teman-teman. Terima kasih atas partisipasi, kesempatan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Mudah-mudahan Rabu depan saya tidak diganggu-ganggu lagi oleh Prodi untuk bisa ketemu dengan kalian ya. Sudah beberapa kali Rabu, pasti berbarengan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Resti, Mas, Mbak semuanya. Sehat-sehat, selamat istirahat. Sama-sama Ibu.